Persiapan sebelum berburu tupai. Banyak pemburu muda belajar dengan berburu tupai menggunakan senjata api berkaliber 22 yang lebih mudah diatur. Banyak orang berpikir berburu tupai itu mudah, tetapi karena tekanan untuk bergerak secara diam-diam dan menembak dengan akurat, bahkan pemburu ahli pun menyebut berburu tupai sebagai miniatur pemburuan rusa. Dengan lisensi, persiapan, dan taktik yang tepat, Anda dapat menyiapkan diri untuk musim pemburuan tupai nasional selanjutnya. Bagian 1. Menyiapkan pemburuan. Dapatkan lisensi untuk perburuan kecil. Tupai digolongkan sebagai perburuan kecil pada banyak negara bagian, dan karenanya menjadi subjek undang-undang yang berkaitan dengan perburuan kecil. Untuk mendapatkan lisensi perburuan kecil di negara bagian manapun biasanya memerlukan pengisian formulir dengan alamat, nomor SIM, dan informasi lainnya, serta membayar sedikit biaya. Walaupun biasanya lisensi perburuan kecil tidak diatur, banyak negara bagian hanya mengabulkan jumlah dan jenis lisensi tertentu setiap tahunnya, jadi perhatikan tanggal negara bagian Anda mulai menerima pengajuan lisensi setiap tahunnya. Untuk pertanyaan apapun mengenai lisensi, musim, batas berburu, DLL, hubungi lembaga pemerintah yang tepat pada negara bagian. Setiap lembaga pengatur pemburuan dari negara bagian mempunyai sebutan yang berbeda pula. Misalnya, di Nevada, disebut dengan Nevada Department of Wildlife, sedangkan lembaga yang setara di New York adalah New York State Department of Environmental Conservation. Telitilah jenis tupai yang dapat diburu. Banyak negara bagian menambahkan peraturan tentang jenis tupai tertentu yang dapat diburu di semua musim. Di South Carolina misalnya, tupai abu-abu boleh diburu, tetapi banyak daerah yang tidak mengizinkan berburu tupai musang, fox squirrel. Peraturan khusus ini bervariasi tergantung negara bagian dan daerah asal populasi yang ada. Banyak negara bagian yang juga membedakan antara jenis tupai yang membutuhkan izin untuk diburu. Misalnya, Kitab Undang-Undang California tentang Pemancingan dan Pemburuan menggolongkan tupai tanah sebagai mamalia non-pemburuan yang dapat diburu tanpa menggunakan lisensi jika menjadi hama bagi tanaman dan bangunan. Namun, semua jenis tupai pohon di negara bagian termasuk ke dalam kategori pemburuan kecil dan memerlukan perizinan yang tepat. Jika ingin berburu tupai karena merusak rumah dan bangunan di atas tanah milik Anda sendiri, periksalah hal tersebut kepada lembaga di negara bagian yang berwenang. Keberadaan ahli mungkin juga dibutuhkan untuk mengenali jenis tupai. Amati musim berburu yang tepat. Sebagai tambahan, setiap negara bagian mempunyai waktu yang amat bervariasi untuk musim berburu tupai. Misalnya, musim berburu tupai di Virginia dilaksanakan pada bulan September, tetapi di Missouri dimulai jauh lebih awal yaitu di akhir bulan Mei. Perhatikan pula musim, tanpa senjata api, pada saat itu Anda dapat berburu tupai menggunakan anjing pemburu, dan penggunaan senjata api adalah tindakan ilegal. Biasakan diri dengan batas muatan. Sebagai tambahan ketika berburu, negara bagian juga mengatur berapa banyak tupai yang dapat diburu. Batas muatan biasanya disebut dengan batas per hari. Misalnya, negara bagian New York dan Virginia menetapkan batas muatan 6 ekor tupai per hari sedangkan Missouri menetapkan batas yang lebih banyak yaitu 10 tupai. Pilihlah senjata untuk berburu. Ada beberapa pilihan berbeda untuk berburu tupai, namun, negara bagian mungkin mengatur tentang jenis senjata yang dapat digunakan, dan juga memerintahkan Anda untuk mencantumkannya pada pengajuan lisensi. Pastikan hanya menggunakan senjata yang nyaman dipakai, memiliki izin, dan yang dapat digunakan dengan aman. Pilihan senjata untuk berburu tupai antara lain, busur dan panah memanah adalah teknik berburu yang paling membutuhkan keterampilan. Belajar untuk menembakkan anak panah bukanlah hal yang mudah, dan butuh dedikasi tinggi dan latihan yang amat banyak untuk menguasainya. Memanah kadang sulit, tetapi merupakan salah satu cara terbaik untuk berburu tupai. Teknik ini tidak berisik, bahkan lebih senyap ketimbang senapan udara, sehingga sekawanan tupai seringkali dapat diburu sekaligus. Selain itu, anak panah biasanya dapat digunakan kembali kecuali sudah patah, ini merupakan kiat standar. Terdapat beberapa jenis panah berbeda yang dapat digunakan. Tungkai lurus, straight limb, adalah jenis busur berkekuatan rendah yang biasa dibuat sendiri atau ditemukan di Akademi Panahan Pemuda. Tungkai melengkung, recurve, adalah jenis busur dengan kekuatan lebih tinggi yang sangat akurat, tetapi lebih sukar untuk menarik dan menahannya.
Busur campuran, compound bow, memiliki kekuatan yang sangat besar, mudah ditahan, dengan ketepatan sangat akurat, tetapi harganya sangat mahal, membutuhkan banyak perawatan, dan sangat sensitif terhadap kerusakan akibat goncangan. Jenis busur ini tidak bisa diperlakukan dengan asal. Senapan angin adalah senjata yang cukup murah dan efektif jika digunakan dengan akurasi yang baik. Selain itu juga sangat senyap, membuatnya menjadi senjata pilihan penduduk pinggiran kota yang tidak menyukai tupai. Peluru senapan Daisy 177 sederhana dapat dibeli di Walmart atau toko-toko senjata dengan harga sekitar Rp650.000, dan untuk kualitas yang lebih bagus harganya akan lebih mahal. Apapun yang dipilih, lakukan percobaan untuk mengetahui jenis peluru yang paling cocok dengan senapan, karena penggunaan peluru yang tepat lebih penting dari sekedar perbedaan penetrasi dan ekspansinya. Senapan peluru membutuhkan keahlian menembak yang tinggi karena tupai yang sudah terluka biasanya masih bisa memanjat pohon. Dengan ini senapan peluru dapat berfungsi lebih baik. Kaliber 22 mungkin adalah peluru yang paling umum digunakan untuk berburu tupai. Ukuran kecilnya menjaga agar daging tupai tidak terlalu banyak hancur. Jarak yang jauh dan akurasi tinggi memberikan kemampuan untuk mengenai tupai dari jarak yang lebih jauh dibanding senapan angin, senapan gentel, dan panah. Banyak senjata berkaliber 22 juga terisi secara otomatis, membuat Anda dapat melanjutkan tembakan cepat jika dibutuhkan. Tetapi, seperti senjata api manapun, atau alat pengempas proyektil untuk hal tersebut, pemakaiannya tergantung pada keahlian penembak. Titik pengaruhnya yaitu hanya akurasi kaliber 22 yang sangat tinggi, tetapi ini adalah bagian dari tantangan yang menarik banyak orang kepada olahraga ini. Senapan gentel, jika menginginkan persebaran yang lebih besar, jangan mencari selain senapan gentel, walaupun Anda harus lebih dekat dengan buruan daripada saat menggunakan kaliber 22. Jika memilih untuk berburu dengan senapan gentel, ukuran peluru yang disarankan adalah 5 atau 6 untuk senapan gentel dengan panjang laras 70 atau 75 cm. Kerangka senapan gentel cenderung lebih mahal daripada amunisi lainnya, dan juga memakan banyak tempat dalam perlengkapan. Efek sentakan yang besar mungkin akan mengurangi daya tahan pemburu dengan postur tubuh yang lebih kecil. Senapan gentel juga menimbulkan suara yang lebih kencang dan mengganggu dibanding kaliber 22 dan senapan angin, yang berarti dapat lebih menakuti tupai di area tersebut. Lakukan semua tindakan pencegahan keselamatan yang tepat. Apapun senjata yang dipilih, pastikan untuk berlatih menggunakannya dengan cukup pada lingkungan yang aman dan terkendali, sebelum mencoba berburu dengan senjata tersebut. Biasakan diri dengan pengaturan mode aman pada tiap senjata, dan pastikan selalu menggantinya kembali ketika siap menembak. Sebagai tambahan, selempangkan senjata pada bahu atau menghadap tanah dengan jari di luar pelatuk kecuali telah siap menembak. Jangan pernah mengarahkan senjata pada apapun kecuali berniat untuk menembaknya. Ingatlah bahwa anak panah sama berbahayanya dengan peluru, jadi lakukan semua tindakan pencegahan keamanan, begitu juga dengan busur panah. Untuk informasi lebih lanjut tentang keamanan senjata, periksalah cara-cara menggunakan senjata api dengan aman.